Halo guys, assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan menganalisa saham lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG ditutup melemah 0,3% di level 7.106 dan asing pun masih mencatatkan net sell. Untuk market reguler hari ini net sell asing di angka 1,2 triliun, sedangkan untuk all market 2,3 triliun rupiah. Jadi net sell asing di bursa saham kita itu masih cukup tinggi. Langsung saja kita cek untuk harga minyak ya untuk hari ini. Sebentar guys, kita refresh dulu. Ternyata melonjak ya guys ya. Untuk harga crude oil WTI hari ini naik 3,2% di level 99 USD per barrel. Brent oil naik 2,2% di level 110 USD per barrel. Nah, kenaikan harga minyak ini tentu saja akan menyebabkan investor asing berpikir kembali, ya mereka akan menelaah ulang terkait investasi mereka di bursa saham, terutama di negara-negara emerging market termasuk Indonesia, yang pastinya akan ada sebagian saham yang mereka jual. Alasannya simpel ya, karena ketegangan geopolitik ternyata masih belum stabil sehingga menyebabkan harga minyak dunia naik dan tentunya investor asing sangat tidak suka ketidakpastian. Tentu saja ya seperti yang kita bahas kemarin menjelang bulan Mei akan ada siklus sell in Mei. Jadi kalau misalkan IHSG turun, ya silahkan turun sedalam-dalamnya agar kita punya peluang untuk beli di harga yang semurah-murahnya. Sebelum nanti naik ya, sebelum nanti reversal barulah kita masuk. Kita lihat untuk harga gold atau emas hari ini anjlok 2,3% di level 4.571 USD per troy ounce, dan untuk harga coal atau batu bara naik 1,5% di level 132 USD per tonnya. Kita nanti akan update kembali ke teman-teman terkait harga komoditas ya, karena untuk hari ini memang crude oil WTI mengalami lonjakan kenaikan. Dan hari ini bursa saham di Asia cukup bervariasi ya. Ada yang menguat seperti Topix Jepang dan Kospi Korea, sedangkan IHSG menjadi salah satu yang lesu ya guys ya, atau mengalami koreksi. Teman-teman bisa lihat ya, untuk bursa saham yang menguat ada Ho Chi Minh Stock Index Vietnam, lalu Topix Jepang, Kospi Korea, KLC Malaysia, Stratem Singapura. Penguatannya juga tidak terlalu tinggi ya, hanya sekitar 0,9% saja dan lebih rendah dari itu. Sedangkan untuk yang melemah hari ini ada IHSG, lalu ada Nikkei Tokyo, lalu ada Shenzhen China, Hong Kong ya guys ya, lalu ada Filipina, SETI Thailand, Shanghai Composite China, lalu ada Weight Index Taiwan dan Sensex India. Ya drop ya guys ya, masing-masing ini drop, tapi IHSG kita yang lumayan nih dropnya. Itulah ya guys ya kondisi bursa saham di Asia hari ini, tidak semuanya naik dan tidak semuanya turun ya. Tapi memang kebanyakan yang mengalami koreksi. Dan saya pun ingin menghimbau ke teman-teman ya, kita doakan untuk para korban dan juga keluarga korban dalam kejadian ya, kecelakaan yang ada di Bekasi Timur ya guys ya, yaitu kereta api Argo Bromo dan KRL yang ada di Bekasi Timur yang terjadi kemarin guys, kemarin malam ya guys ya. Jadi ya kita doakan ya Al-Fatihah untuk para korban dan semoga keluarga juga diberikan kelapangan hati ya untuk menerima kejadian tersebut. Teman-teman juga pasti tahu lah ya bagaimana awal kronologinya dan sudah banyak juga dibahas di media sosial. Oke guys, kita juga melihat ya selain penurunan di beberapa bursa saham Asia, IHSG juga menjadi salah satu yang terdampak. Tentu saja kita sebagai investor mulai selektif juga nih untuk memilih aset saham ya guys ya, bukan hanya kita, bahkan investor asing juga demikian. Termasuk saya juga guys, saya kemarin itu kan hold Antam ya. Lalu Antamnya naik karena saya sudah averaging down, saya bisa take profit ya guys ya ketika Antamnya naik. Apakah ada potensi Antam naik lagi? Nah, itu tergantung dari money flow-nya. Kalau dari penilaian saya, kalau money flow-nya bagus ke depannya ya mungkin potensi untuk bisa naik lagi menjadi triple top berpotensi ya guys ya. Tapi secara minor, ya minor triple topnya sudah terlihat guys. Jadi double top ya yang satu lagi tidak bisa menyamai top yang kemarinnya.
Seperti itu ya. Jadi kalau saya in and out-nya itu memang, yang pertama berdasarkan siklus juga, yang pertama memang saya ingin memanfaatkan penurunan IHSG, agar ya dapat harga yang lebih murah lagi nanti untuk saham-saham yang bagus, seperti itu guys ya. Planning-nya jelas, kita juga, apa ya, in and out-nya, take profit-nya jelas, buy on weakness-nya jelas ya. Berdasarkan money flow dan technically dan juga seasonality semuanya kita gunakan. Tujuannya agar kita dapat harga murah, kita dapat harga sebaik-baiknya, dan saya sangat hobi ya guys ya untuk beli saham yang memiliki tanda reversal dari harga bawah. Dia mulai mencuat naik, nah baru saya masuk seperti itu. Untuk dolar, kita lihat hari ini rupiah kita ada sedikit penguatan 0,2% di 17.211 rupiah per 1 US dollar. Itu guys ya alasan kenapa saya lebih suka saham-saham reversal ya karena cuannya lebih pasti gitu. Meskipun ya tentu saja kita tidak tahu ya di mana harga terendahnya, tapi ketika ada tanda reversal itu semacam alarm lah. Kalau teman-teman mungkin pasang alarm jam 6 ya guys ya, atau jam 5 mungkin, atau ada yang jam 4 sholat subuh dulu gitu ya sebelum bekerja. Ada juga yang jam 5 jam 6 ya untuk alarm kerja. Nah, seperti itu guys. Jadi pas alarmnya berbunyi, kita langsung action gitu. Alarm bunyi, kita langsung bangun, kita take action, kita langsung berangkat ya. Persiapan berangkat. Nah, sama guys, di saham juga seperti itu. Yang saya lakukan adalah pasang alarm. Nanti ketika alarm reversalnya berbunyi, ya baru kita persiapan ya. Kita coba intip-intip mana yang bagus dan setelah persiapan ya tentunya kita ada eksekusi ya. Dan ya biarkan kenaikannya berjalan. Karena kalau sudah oversold biasanya dia benar-benar bisa naik. Dan itu menjadi keuntungan untuk kita karena kita pegang modal di saat yang lain mungkin sedang nyangkut gitu guys ya. So untuk BRI hari ini ada kenaikan tipis 0,6% di level 3070 tapi saya belum tergiur ya guys ya. Kenapa? Karena saya sih melihatnya ini semacam apa ya? Rayuan lah ya, rayuan agar retailnya masuk banyak dan terbukti ya ada XL sebagai top buyer. Sementara asingnya masih net sell nih di BBRI. Kita langsung saja cek. BRI-nya net sell 136 miliar ya, karena saya pun memang orangnya cukup sabar guys dalam melakukan eksekusi. Jadi sebelum ada konfirmasi reversal ya, saya mungkin tidak akan terlalu greedy untuk beli saham, apalagi outlook-nya masih negatif gitu. Jadi kita menunggu yang negatifnya hilang itu yang pertama. Lalu kita menunggu yang kedua, stabilitas geopolitik ya, stabilitas geopolitik juga penting. Lalu yang ketiga mungkin stabilitas ekonomi ya meskipun ya negara kita sedang uh, membudgetkan anggaran jor-joran untuk MBG dan lain-lainnya. Saya rasa ya efisiensinya menjadi tidak merata gitu ya. Kembali ke BNI hari ini, BNI-nya naik 1,8% di 3.790 per saham, ada akumulasi dari ZPRX. Mungkin yang terbilang bagus ya akumulasinya justru di BNI nih. Tapi ternyata tidak sebesar net sell asing di big banks lain. Jadi ya tetap saya nilai overall big banks-nya net sell. Meskipun hari ini BNI juga net buy 33,9 miliar. Kita lanjut ya. Oh, sorry guys. Kita lanjut ke Bank Mandiri. Bank Mandiri hari ini ada kenaikan tipis 0,6% di level 4.430. Namun distribusinya justru lebih dominan nih RX ZPYUAG ya. Siapa nih teman-teman yang lagi ngincar saham di harga bawah? Silahkan tulis kolom komentar ya guys ya. Nanti kita mungkin akan pantau juga untuk kalian kalau sudah ada tanda reversal ya di beberapa saham yang secara fundamental bagus. Untuk Bank Mandirinya ada net sell 350 miliar, ya meskipun net sell-nya mulai menipis, tapi belum tentu juga akan reversal dalam waktu dekat, guys. Ya untuk Big Bang saya rasa masih akan ada sideways terlebih dahulu sebelum nanti dia mungkin bisa naik ya. Tapi kenaikannya yang saya suka sih lebih bagus itu di akumulasi juga atau dibarengi dengan net buy. BCA hari ini naik 0,4% saja di 6.000 per saham dan ada distribusi dari AK dan KZ ya sebagai top seller.
Sorry guys, kita cek ya. BBCA. BCA hari ini net sale 170 miliar rupiah guys ya. Ini lumayan, tapi memang mulai menipis sehingga ya coba aja pantau dulu untuk Big Bangs ya. Kalaupun naik, saya rasa naiknya akan mirip dengan kemarin ya, menjadi lower high saja. Tapi sebenarnya di lower high pun teman-teman bisa take profit kok ya. Kalau misalkan memang benar-benar naik, ya cuan 5% ya kemarin kalau teman-teman buy on weakness seperti itu. Tapi tentu saja ini yang apa ya, yang minor saja ya, keuntungan yang minor, kecil yang kita harapkan itu benar-benar reversal, benar-benar naik tinggi gitu guys ya. Cuannya targetnya mungkin di 20-30% yaitu target utamanya. Tapi kalau misalkan dia ternyata benar-benar rebound, naiknya lebih tinggi lagi, wah bisa cuan 50% lebih guys. Ya, jadi itulah ya, tergantung dari average harga yang kita miliki. Kita lanjut ya, ternyata di saat IHSG koreksi pun masih ada beberapa saham yang naik, salah satunya adalah GGRM. Tapi juga tidak banyak guys, tidak banyak juga ya saham yang naik, tapi masih ada. Dan ya sisanya teman-teman bisa tebak lah ya saham-saham gorengan untuk trading dan scalping. GGRM hari ini naik 11,3% di 16.175 per saham. Kita lihat ada kenaikan volume yang tinggi, bahkan dimulai dari kemarin dengan kenaikan 6%. So, kita lihat akumulasinya dari YP, AKGR, dan juga BK. Jadi congrats teman-teman yang kemarin ada buy ya, spekulatif buy di GGRM meskipun ya kita lihat kondisi marketnya pun sedang high volatility ya. Saham yang naik bisa saja turun dan ya sedikit sekali yang lanjut naik. Salah satunya adalah GGRM di mana kemarin naik 6% ya dengan net buy 3,5 miliar dari asing, hari ini ternyata lebih besar. Kenaikan 11% dibarengi dengan net buy 16,9 miliar dari investor asingnya. Menarik untuk GGRM. So, congrats teman-teman yang sudah masuk. Silahkan hold dan ada potensi cuan yang lebih tinggi jika ternyata besok GGRM-nya lanjut diakumulasi asing. Nah, itu lebih bagus lagi. Teman-teman bisa take profit. Incar profit setidaknya di resistan terdekat di 17.400. Tapi kalau misalkan gagal ya guys ya, gagal untuk breakout atau tembus di atas level ini, ya teman-teman pastinya harus ambil tindakan gitu. Kita lanjut ke saham Wismilak ya. Untuk WIM juga naik 8,2% di level 1.840 per saham. Hari ini ada normal akumulasi tapi dari domestik ya. BBRXZP-nya versi domestik. Kita coba cek untuk WIM, aslinya sih sepertinya net sell di 800 jutaan saja. Jadi yang net buy di Wismilak hari ini adalah domestik guys ya. Sekalian kita cek HMSP deh. HMSP hari ini juga naik ya 2%, tapi tadi sempat naiknya lebih tinggi lagi. Close di 740 per saham, namun ada net sell asing 11 miliar, ZPAKBK-nya top seller, dan kita lihat retailnya top buyer akumulasi. Tapi harganya tidak sebagus GGRM dan Wismilak tadi ya untuk HMSP. Tidak sebagus, teknikalnya tidak sebagus GGRM dan Wismilak. Next, kita ke Elsa. Elsa hari ini naik 6,4% di 830 per saham. Ada akumulasi meskipun tidak besar. 31 miliar dari asing. Ada AKPDZP sebagai top buyer. Kita lanjut cek Adro. Adro hari ini ternyata ada ex-date dividend. Untuk dividennya 117 per saham ditambah dengan dividen interim Rp145 per saham. Nah, ini diakumulasi guys ya untuk interim dan finalnya. Dan hari ini penurunannya sesuai dengan yield yang dibagikan itu 3,9%-an. So untuk Adro-nya close di 2.410 per saham, asing net sell 9,8 miliar, AKBBZP sebagai top seller, BK-nya masuk ya, normal akumulasi dari domestik. Kita cek AAD. AAD-nya hari ini diakumulasi tapi harga koreksi 0,9% di 10.900. Akumulasinya justru dari domestik, sedangkan asingnya net sell 16,2 miliar. Jadi untuk AAD kemungkinan lanjut sideways. Kita lanjut ADMR. ADMR juga ada potensi sideways karena hari ini terkoreksi 2,3% di level Rp1.845 per saham. Ada akumulasi dari domestik SQ TPLG, sedangkan asingnya jualan 10 miliar, asing net sell itu ada AKZP KZBK ya 10,7 miliar untuk net sell asing hari ini di ADMR. Jadi mirip-mirip ya potensinya untuk Adro di ADMR akan cukup sideways.
karena sudah mulai menyentuh di zona ini guys, resist terdekatnya seperti itu. Kita lanjut ke PTRO. Untuk PTRO ada kenaikan 3,7% di level 5.500 per saham, namun ada distribusi dari asing 8,9 miliar. Ada KZ, BKAK yang top sell hari ini, sedangkan retail top buy hari ini, namun TP-nya jualan besar nih 166 miliar. Jadi asing net sell 8,9 M. Jadi meskipun ada KZ AKBK yang masuk, tapi TP-nya ini dari asing jualannya besar ya, 166 miliar seperti itu. Kita cek saham brand. Brandnya pun belum naik ya, hari ini bahkan turun 0,2% dan asing juga net sell. Normal distribusi ZP AKYUXA yang jualan hari ini. Oke guys, langsung saja kita rekap. Untuk saham yang hari ini paling banyak diakumulasi asing, ternyata juga kenaikannya tidak maksimal ya. Ada Inco, BBNI, Elsa, ITMG, INKP, GGRM, lalu ada ESA, BUL, BUFA, INDF, Ratu, RMKE, NSSS, TAPG, SUPA, PPRE, BDMN, TCPI, dan CMNT. Sedangkan untuk saham-saham yang hari ini paling banyak di net sell asing ada Bank Mandiri, BBCA, BBRI, Antam, Cuan, Astra Internasional, Aman, Telkom, Goto, Dewa, Archie, MDKA, BRIS, Unilever, Medco, Bumi, AMRT, BRMS, dan UNTR. Nah, teman-teman bisa lihat ya, untuk saham yang hari ini kenaikannya paling tinggi alias top gainers, itu rata-rata adalah saham trading ya guys ya, saham untuk trading dan scalping, seperti itu. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.